Hidup PKI, Ganyang Malaysia, Ganyang Nekolim, habisi mereka. Kalimat ini bukanlah kalimat biasa. Kalimat sumpah serapah yang dilontarkan dari gerombolan PKI ini menceritakan suatu kejadian mengerikan pada masa silam. Kala itu, saat warga tengah melaksanakan sholat subuh, segerombolan PKI menyerbu Masjid At-Taqwa Kanigoro dengan membanting, merobek, hingga menginjak-injak Al-Quran serta menyeret warga yang berada di dalam masjid. Lantas, apa yang melatar belakangi penyerangan di Masjid Kanigoro Kediri? Dan siapa yang menjadi sasaran utama PKI dalam peristiwa Kanigoro ini? Video ini akan mengisahkan peristiwa kekejaman yang dilakukan PKI terhadap kelompok Islam di Kanigoro atau yang dikenal dengan peristiwa Kanigoro 1965. Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia selalu melahirkan berbagai kisah, tragedi, hingga peristiwa, yang mana berbagai kisah hingga peristiwa bersejarah ini telah terekam dalam lembaran sejarah perpolitikan Indonesia, termasuk sejarah kelam bangsa Indonesia. Pada awal tahun 1965 misalnya, saat situasi politik di Indonesia sedang mengalami kekacauan, terjadi berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok PKI di wilayah Jombang hingga Kediri, Jawa Timur. Selain melakukan demonstrasi karena adanya krisis ekonomi, kejadian seperti membakar buku terbitan Amerika dan penghancuran patung Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman juga terjadi di alun-alun kota serta disaksikan oleh penguasa daerah. Berbagai kekacauan yang terjadi di Jombang ini hingga merembet ke wilayah Kediri, yang mana kondisi ini dilatar belakangi pertarungan partai antara Partai PKI, Partai Masyumi, dan NU dalam perpolitikan daerah. Sebagaimana yang termaktub dalam Palu Arit di Ladang Tebu, kala itu aksi saling teror dan perebutan wilayah kekuasaan antara PKI dan Masyumi terjadi di berbagai wilayah di Jombang hingga Kediri. Dan puncak bentrokan serta pertikaian ini terjadi penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PKI terhadap organisasi PII atau Pemuda Islam Indonesia yang merupakan organisasi sayap dari Masyumi di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kediri, Jawa Timur. Ini adalah Masjid At-Taqwa yang berada di Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masjid dengan arsitektur tahun 1930-an ini menjadi saksi bisu terjadinya sebuah peristiwa Kanigoro pada tahun 1965. Desa Kanigoro yang terletak di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri ini, sebagaimana yang termaktub dalam Sisi Senyap Politik Bising, pada tahun 1960-an, Desa Kanigoro memang terkenal sebagai basis PKI. Selain itu, Desa Kanigoro yang merupakan kawasan yang memang sebagian besar seorang buruh tani penghasil tebu untuk pabrik gula Ngadirjo ini, banyak yang berafiliasi dengan organisasi Barisan Tani Indonesia atau BTI atau organisasi underbownya PKI. Di lain sisi, walaupun massa PKI di Kanigoro sangatlah banyak, namun organisasi Pelajar Islam Indonesia atau PII wilayah Kediri yang dipimpin oleh Anis Abioso tidak merasa takut dan bahkan melakukan sebuah kegiatan yang mereka namakan latihan mental di Desa Kanigoro guna menciptakan kader-kader PII untuk membentengi dan melawan PKI. Organisasi PII yang lahir pada tahun 1947 ini, sebagaimana yang termaktub dalam teror PKI terhadap aktivis Islam, bahwa organisasi PII sangat berani mengadakan kegiatan yang cukup besar di tengah-tengah banyaknya massa PKI di Kanigoro.
Namun, menurut Sari Emingahayu dalam Sisi Senyap Politik Bising mengatakan bahwa elit-elit atau para petinggi PII memang telah mendapatkan perintah dari Jenderal Abdul Haris Nasution agar mengintensifkan kegiatan-kegiatan seperti latihan mental yang dilaksanakan di daerah basis-basis PKI. Bahkan, setelah mendapatkan izin dari camat, Koramil, hingga tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Keras yakni Haji Said, Organisasi Pemuda Islam Indonesia sudah membulatkan tekadnya untuk mengadakan acara latihan mental. Namun, Samelan yang merupakan anggota dari Partai Masyumi yang diberikan tugas untuk mengisi ceramah di acara PII ini dilarang oleh Kodim Wilayah Kediri yang merupakan salah satu simpatisan PKI. Keputusan Kodim Kediri ini diprotes oleh pimpinan PII Anis Abioso, sehingga Samelan tetap melakukan ceramah di acara latihan mental PII. Akhirnya, tanpa menghiraukan kondisi dan situasi, pada tanggal 9 Januari 1965 atau bertepatan dengan bulan suci Ramadan, acara latihan mental organisasi PII dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Kanigoro. Banyak orang yang berdatangan untuk mengikuti kegiatan ini. Sebanyak 127 peserta dan 36 panitia memadati Masjid At-Taqwa Kanigoro. Seiring berjalannya waktu, acara latihan mental yang diadakan oleh PII atau Pemuda Islam Indonesia berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Kala itu, suasana di Masjid At-Taqwa menjadi ramai. Kegiatan seperti sholat tarawih bersama hingga sahur bersama pun sangat hikmat. Para peserta yang mengikuti kegiatan latihan mental ini sangat gembira. Namun, ketika memasuki tanggal 13 Januari 1965 atau saat di sepertiga terakhir bulan Ramadan 1384 Hijriah, peristiwa yang sangat mengerikan itu akhirnya terjadi. Kala itu, suhu di desa Kanigoro mencapai 18 derajat yang menandakan suasana di desa Kanigoro sangatlah dingin. Usai sahur bersama dan azan subuh berkumandang, para peserta dan panitia segera mengambil wudhu guna melaksanakan sholat subuh berjamaah. Udara yang dingin hingga menusuk ke dalam tubuh mereka tidak mengurangi kekhusyuan mereka dalam menjalankan ibadah sholat subuh. Namun, ketika sholat sedang berlangsung, tepat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi hari, kekhusyuan mereka terganggu ketika segerombolan PKI datang menggeruduk dan menyerang Masjid At-Taqwa. Kala itu, suara tembakan salah seorang dari mereka memecah keheningan. Sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Di saat yang bersamaan dengan suara tembakan, ketika para jamaah sedang dalam duduk tasyahud, gebrakan pintu terdengar sangat keras. Sontak, para jamaah sholat subuh pun menjadi kacau balau. Tak lama kemudian, para gerombolan PKI itu langsung mengancam dengan menggunakan celurit dan berbagai senjata tajam lainnya. Bahkan mereka menendang para peserta maupun panitia yang sedang sholat. Para gerombolan PKI yang berjumlah ratusan orang itu juga menginjak-injak, membanting, hingga merobek-robek kitab suci Al-Quran yang berada di Masjid At-Taqwa sambil mengatakan iki sing marake kudiken, yang artinya ini yang menyebabkan kudis. Tak lama kemudian, semua orang yang berada di masjid itu diseret serta dibawa keluar masjid dan diikat. Bagaikan hewan-hewan peliharaan, para peserta dan panitia termasuk Kiai Haji Jauhari yang merupakan imam sholat digiring oleh para gerombolan PKI untuk dibawa ke kantor polisi. Dengan kalimat sumpah serapah dan perkataan kotor seperti hidup PKI, ganyang Malaysia, ganyang Nekolim, habisi mereka, para gerombolan PKI itu membawa ratusan jamaah termasuk Kiai Jauhari sejauh 7 km ke kantor polisi. Entah apa tujuan para gerombolan PKI membawa mereka ke kantor polisi. Namun,
saat mereka membawa para peserta dan panitia tanpa adanya rasa belas kasihan, para gerombolan PKI itu menyiksa para jamaah yang kala itu sedang menjalankan puasa Ramadan. Waktu terus berputar. Sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, para gerombolan PKI yang menggiring para peserta dan panitia akhirnya tiba di kantor polisi Kecamatan Keras, Kediri. Pada kesempatan itu, gerombolan PKI menyerahkan ratusan jamaah kepada polisi di Kecamatan Keras, Kediri. Para polisi di sana sudah bersiap menyambut kedatangan para gerombolan PKI. Hal yang terdengar aneh, yang pada akhirnya menurut Emi Ngahayu dalam sisi senyap politik bising mengatakan bahwa para polisi di Kecamatan Keras itu diisukan telah berpihak kepada kelompok kiri atau PKI. Kala itu, para gerombolan PKI mengadukan kepada polisi bahwa organisasi PII telah melakukan aksi subversif. Namun, Kepala Polisi Kecamatan Keras menolak pernyataan penyerang yang menuduh bahwa organisasi PII telah melakukan aksi subversif, yang pada akhirnya seluruh massa dibubarkan dan hanya menahan Anis Abioso yang merupakan ketua dari organisasi PII. Tidak lama kemudian, kabar tentang peristiwa yang berada di Kanigoro menyebar dengan cepat, yang mana membuat organisasi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser yang langsung di bawah komando Gus Maksum, putra Kiai Haji Jauhari yang ikut ditangkap dan dianiaya oleh gerombolan PKI, bersiap untuk menghajar PKI. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat keamanan, aksi-aksi kejahatan yang berupa perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang terjadi di Jawa Timur. Seiring dengan menyebarnya berita tentang peristiwa yang terjadi di Kanigoro yang membuat para anggota Banser menjadi sangat geram terhadap gerombolan PKI, 5 hari kemudian atau pada tanggal 18 Januari 1965, sebanyak 8 truk yang memuat para anggota Banser pimpinan Gus Maksum Jauhari dikerahkan untuk menyerang gerombolan PKI yang berada di Kanigoro, Kediri. Dengan amarah yang telah mereka simpan selama berhari-hari kepada para gerombolan PKI di Kanigoro ini, langsung mereka luapkan ketika itu juga. Seiring berjalannya konflik yang belum selesai, pada tanggal 1 Februari 1965, beberapa pimpinan gerombolan PKI yang menyerang Masjid At-Taqwa, yakni Harsono dan Suryadi pun akhirnya ditangkap. Namun, ada beberapa yang masih menjadi buronan. Selain itu, di tanggal yang sama, yakni tanggal 1 Februari 1965, organisasi PII atau Pemuda Islam Indonesia yang juga geram dengan gerombolan PKI, tanpa berpikir panjang, mereka menyerang kantor PKI di Kanigoro dengan melempari kantor tersebut dengan menggunakan batu. Namun, gerombolan PKI tidak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi kepada aparat agar pemimpin demonstrasi pelemparan batu di kantor PKI ditangkap. Dan pada tanggal 12 Februari 1965, ketika pimpinan PII Anis Abioso berhasil ditangkap, akhirnya peristiwa ini dianggap sudah selesai. Walaupun peristiwa kekejaman para gerombolan PKI di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sudah dikatakan selesai, namun dampak akibat penyerangan yang terjadi di Masjid At-Taqwa yang dilakukan oleh para gerombolan PKI terhadap organisasi PII menimbulkan rasa trauma bagi umat Islam yang berada di Kanigoro dan sekitarnya. Rasa takut, khawatir, hingga rasa was-was selalu menghantui pikiran mereka. Bahkan, aksi teror masih sering dilakukan oleh gerombolan PKI di Kediri dan sekitarnya. Selain itu, para gerombolan PKI sering merampas barang-barang warga desa untuk kepentingan partai mereka.
catatan hitam dan berbagai tindakan kejam yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap individu maupun kelompok merupakan tindakan kejam yang tidak boleh terulang dalam praktek kenegaraan kita. Sebab berbagai tindakan kejam dan perang saudara ini hanya akan menimbulkan balas dendam tiada henti hingga selamanya.